Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan saya sekarang berada di salah satu tempat di kawasan Tukat Balian, Renon, Denpasar, dan luar biasa kita pada hari ini akan berbincang dengan Lolot Band. Jadi kenapa kita bicara dengan Lolot Band? Karena memang kita tahu persis dalam kondisi pandemi COVID ini memang atraksi ataupun konser musik selama ini memang berhenti total, dan bagaimana sesungguhnya nasib para seniman, para artis, pelaku seni dalam kondisi seperti ini, dan bagaimana menghadapi new normal nanti ketika memang kondisinya sudah dibuka seperti itu. Kita sapa dulu beliau keempatnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar Lolot Band ini? Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun sebetulnya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi, mungkin perlu juga harus memperkenalkan diri kepada pemirsa, terutama mulai dari Madebawo. Oke. Tiang Madebawo Lolot, posisi gitar vokal. Berikutnya Tiang Lanang, posisi pawang hujan. ciri khas botaknya itu ya. Saya Doni, main gitar. Main gitar. Bawa gitar juga ya sekarang ya. Ya, luar biasa. Berikutnya Saya Hendra, drummer. Baik. Jadi mungkin saya mulai dari Bawo juga dulu, dari bicara soal Lolot ini. Karena kita tahu persis ini dalam kondisi pandemi kan seolah-olah ini konser berhenti total ya. Iya. Nah, mohon maaf, ini nasib Anda sekarang bagaimana ini? Oh, iya. Ya. Baiklah, memang agak sedikit ya dibilang susah, ya memang susah juga karena itu salah satu penghasilan daripada seniman musik, khususnya kita yang seringkali berhubungan dengan hiruk pikuk konser ya. Tapi tentunya kita di sini tetap optimis dan akan kembali normal kembali ya. Ya. Kembali normal maksudnya. Ya. Mudah-mudahan tidak abnormal. Ya. Jadi kita mengisi waktu pada kesempatan yang anggaplah libur panjang ini. Kita tetap berkarya, kita tetap berusaha untuk membuat sesuatu apa yang harus kita lakukan di saat pandemik ini. Apa yang Anda lakukan? Berkarya, menciptakan musik seperti itu? Aktivitas di musik tetap jalan. Artinya di sini kita banyak sekali punya kesempatan untuk istilahnya menabung dulu. Ya, menabung dulu artinya kita nulis karyanya segala macam yang berhubungan dengan profesi kita. Ya. Dan kita juga akan merilis beberapa lagu. Mungkin satu album ya. Ya karena anggaplah kalau dicari positifnya kita banyak waktu untuk berkarya. Artinya dengan kondisi ini Anda banyak waktu diam, tapi diam itu berkarya di rumah ya. Ya, tidak mesti harus keluar. Jadi untuk mengeluarkan album. Nah, satu sisi kan pertanyaannya, seniman kita bagaimana dengan selama ini kan boleh dikatakan dapat honor dari konser. Nah, selama berapa bulan ini bagaimana kondisinya itu? Ya, kondisinya lumayan sih. Lumayan susah maksudnya ya. Lumayan memprihatinkan. Tapi kan punya tabungan masih gitu ya. Ya, untungnya dari konser yang sebelumnya itu ya. Artinya masih ada saving ya. Masih lah ada spare, tapi nggak tahu entah kapan yang bisa bertahan. Soalnya sekarang tuh lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ya, mungkin ya. Karena tidak konser. Dan pemasukan ya dibilang nihil lah. Nol sama sekali ya. Untungnya masih ada yang ya usaha kecil-kecilan lah yang bisa menunjang. Ya, artinya memang kita dalam kondisi seperti ini memang seniman itu mestinya memang memanage diri sebelumnya harus bisa lebih baik ya. Ya. Artinya memang ada saving seperti Betul. itu. Nah, mungkin sekarang ke Bung Lanang nih. Nah, ini bagaimanapun juga kan Anda adalah kreator di sini. Iya. Anda juga mengalami hal yang sama karena ini kan selain personal juga pribadi-pribadi juga. Iya. Oh, kalau saya di Lolot memang selama ini saya memang nggak main. Saya taruh gitar saya dulu. Saya pingin sama keluarga. Saya fokus sama keluarga. Saya mungkin waktu sekarang ini yang saya pakai untuk saya lebih dekat sama anak-anak, karena kemarin itu banyak kegiatan yang harus saya tidak sama keluarga saya gitu. Jadi
saya jarang bermain musik ketika di semenjak ada apa nih, kayak corona nih. Jarang saya main musik di rumah. Oh, berarti memang jarang memang. Ini tergantung teman-teman aja. Kalau kan menciptakan lagu gitu ya, berkarya, berarti Anda memang full untuk keluarga. Iya, saya taruh gitar saya udah saya taruh aja atau dulu. ngambul mungkin istilahnya. Enggak ngambul. Enggak, saya justru begini. Ketika saya lihat teman saya selalu nulis lagu, saya simpan dulu tenaga saya. Gitu ya. Nanti saatnya saya mau pakai lagunya Debawo, mau airin lagunya Doni kayak gitu, di situ saya keluarkan. Kalau dari sekarang saya pasti ada titik jenuh juga. Jadi metapu dulu istilahnya. Karena kebiasaan dari kami berempat biasanya buat lagu, buat masuk studio rekaman, ada video klip, besoknya pasti ada tour. Oh ya, undangan. Itu yang nggak ada sekarang. Makanya saya nggak mau buang-buang energi saya dulu. Kalau misalnya sekarang bikin lagu, berarti harus ada tour mestinya gitu ya? Semestinya. Iya. Karena situasi enggak, lebih baik enggak sudah sekalian. Iya, untuk apa sih? Mubasir paling nggak untuk eksistensi aja ya. Saya kira ya kemarin saya untuk saya pribadi, untuk sama Lolot Band udah berapa kali live itu deh. Udah sering lah di sosmed kayak begitu ya. Untuk saya sendiri juga baru sekali. Ya itu cuma karena saya pingin yuk main yuk, udah habis itu saya taruh lagi gitu. Jadi nggak ada kegiatan fokus, apalagi saya ada secara diri saya sendiri juga di Banjar saya ngayas sebagai klien adat kayak begitu kan. Itu yang lebih banyak menyita waktu. Jadi semasa Covid ini pemerintah lebih banyak menyerahkan ke adat. Karena di Bali lebih ngena kita pakai segala aturan itu Anda khawatir kalau Anda mungkin stuck dalam berkarya itu artinya mood itu akan hilang? Enggak. Sama saya juga dulu dapat berhenti bermusik itu dalam artian waktu saya nyalek gagal itu loh. Iya. Oh, nyalek gagal ya? Gagal saya. Calon DPD kalau salah. Iya, gagal saya. Kok mau mengakui gagal ya? Harus berusaha hati dong. Kalau yang lain nggak berani gagal, saya berani. Di balik gagalnya saya punya cita-cita yang lebih besar dari yang sudah jadi. Ya itu saya. Jadi pemusik ya. Bukan musisi lagi, bahkan bisa lebih musisi gitu. Itu saya kan nggak pernah main musik selama 6 bulan. Saya kira itu nggak pernah buat lagu. Saya fokus di politik ya segala macam. Tapi ketika saya berhenti itu, saya punya ide baru. Ayo kita main iklan, ayo kita masuknya lewat sini, ayo masuknya kita lewat sini. Itu tapi strategi kan Anda punya bisnis, kalau salah punya warung juga. Iya, warung. Jadi, kalau bicara warung di Covid ini, ya itu omsetnya menurun sekali. Ada dampaknya juga. Ya sehari biasanya saya masak 12 kilo sampai 15 kilo, sekarang paling nggak 4 kilo. 4 kilo itu pun habisnya dari saya buka jam 11 sampai jam 7 baru habis. Ya pokoknya berhenti total untuk berkarya sementara ya. Sementara ya. Kapan ada lampu hijau, Astung Karo nggak lama sih kayaknya sih. Mudah-mudahan karena disiplin orang Bali juga bagus ya. Mudah-mudahan ketika ini sudah boleh, saya pingin seniman ini dapat tempat lagi. Kita masalah izin, masalah segala macam nih harus diberikan. Karena terus terang ya, dari sekian yang ngeluh kayak ojol begini gini seniman siapa yang perhatiin? Nggak ada. Kita mandiri sendiri. Bahkan kita sering membuat konser donasi ya. Kita memperhatikan orang lain juga gitu. Tapi yang memperhatikan seniman ini siapa nanti? Mudah-mudahan saya kira pemerintah pasti yang jelas pemerintah udah pasti akan mempunyai program-program baru ya untuk para seniman yang masih eksis dan maksudnya seniman yang tidak pelaku di luar dari dunia hiburan yang masih aktif bisa kira. Saya sekarang ke Bung Doni nih, selaku gitaris. Saya luar biasa, permainan Anda saya amati luar biasa, dan kayaknya Anda mungkin tidak berhenti, pasti berkarya. Apa yang Anda lakukan selama ini pandemi ini? Gini, yang beda tuh di saat saya terus terang kegiatan saya sama aja, karena walaupun sebelum masa Covid nih saya juga di rumah aja, di studio aja juga, karena jarang ada aktivitas di luar selain konser. Jadi Covid ya kebetulan rumah ya di rumah aja, paling yang hilang cuma malamnya aja konser gitu. Jadi tetap, cuma yang saya bisa garis bawahi di masa Covid nih, sebelum Covid kan saya biasanya
mengeluarkan karya aja. Apa yang saya mau saya buat, saya upload di mana lah, di sosmed atau di mana. Kalau sekarang saya lebih mendengar apa yang penggemar atau fans itu inginkan, atau enggak setidaknya yang ingin belajar gitar ya menurut saya. Jadi mereka beli buat ini dong, buat lesson gitar dong, atau buat gimana proses rekaman Lolot tuh gimana gitu. Kalau dulu kan saya mengabaikan ya gitu-gitu, jarang saya mendengar orang karena kesibukan apa gitu. Jadi sekarang punya waktu. Iya, punya ya. waktu untuk mendengar apa yang Ada mereka semacam inginkan. tutorial begitu ya bagaimana Iya, proses itu ya. Jadi saya mengisi waktu saya di masa-masa ini dengan itu aja sih. Baik, kita hentikan dulu sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan nasib musisi Bali di pandemi Covid dan pasca Covid-19. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kesibukan mereka, para personil Lolot Band ini, dari masing-masing personilnya. Dan saya sekarang ke Hendra selaku drummer ya. Ya. Jadi Anda selain bermain musik di Lolot Band juga ada kesibukan lain di rumah? Kebetulan kalau kesibukan sih sehari-hari kemarin tuh emang lebih sibuk sama teman-teman di band di Lolot. Cuman kalau sekarang saya kebetulan bulan kemarin istri habis lahiran, jadi sih lebih banyak ngomong anak aja gitu. Terus kebetulan dulu pas anak pertama saya emang lagi sibuknya manggung, pulang malam nggak pernah ikut ngurusin anak. Sekarang baru tahu rasanya. Waktu lebih banyak untuk anak ada ya, Iya, keluarga benar. ya. Tahu rasanya itu ya. Tahu rasanya. Dulu kan sering ditinggal malam-malam itu ya. Betul. Karena mencari uang, tapi mencari uang itu kan sebetulnya untuk keluarga juga kan itu ya. Ya betul. Nah, tapi ada karya-karya yang sedang disusun juga. Kebetulan sama kayak Bidoni, saya lebih banyak di sosmed karena permintaan Bay Rockers juga minta beli buatin cover drum. Soalnya kan saya kan memang jarang bikin. Ya. Akhirnya karena masukan dari mana-mana, akhirnya yang coba aktif di seperti bikin cover drum. Artinya sebetulnya tidak berhenti berkarya, tapi ada kreativitas baru di situ ya, Betul. dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti itu ya. Baik, saya kembali sekarang ke Maribawe. Nah, ada nggak lagu yang khusus sekarang diciptakan terkait dengan kondisi pandemi Corona ini? Ada. Ada satu lagu tentang Gumi Gubruk Uyak Corona. Gitu ya. Jadi lagu itu memang kita bikin untuk menambah lagi ketabahan kita, sabarnya kita, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit ini. Jadi ya kita semua akan pasti merasakan hal yang sama kan. Jadi di sini kita juga berusaha untuk menghibur diri dan sekaligus menghibur Orang lain ya. orang lain. Jadi seorang seniman sebetulnya begitu, selain untuk berkreasi juga sebetulnya menghibur orang ya. Iya, betul. Tapi pesannya kan bagus di situ. Apa pesannya? Pesannya yaitu untuk Oyong Juma. Apa judulnya tadi? Gumi Grubuk Uyak Corona. Oh, Gumi Grubuk, berarti luar biasa grubuk. Grubuk gitu. Berarti ada pesan khusus di situ. Ya pesannya sama dengan apa yang ya dihimbau sama pemerintah. Nenggil Juma, anggap ini sebuah suatu pelajaran bagaimana kita selalu menjaga kebersihan, kesehatan kita, dan kita semua di sini seluruh dunia merasakan. Jadi kita semuanya senasib di sini. Semua senasib ya. Termasuk memang yang sangat ini sekali, seniman tidak bisa berkonser, karena kalau konser itu kan menyatukan banyak orang ya. Iya. Padahal kita kan physical distance itu ya. Iya. Itu kalau bagaimana nanti kalau Anda konser, apa yang Anda kira-kira pikirkan ya? Kalau nanti suatu saat kan kita ke new normal ini, itu kan orang harus berkumpul, sementara ada aturan tidak boleh berkumpul. Anda siap nggak dalam kondisi seperti itu nanti? Dalam aturan tidak boleh berkumpul tapi harus berkumpul. Ya, karena kan konser ini pasti mengumpulkan Mengumpul. orang. Sementara nanti kan seniman dipikir nanti ke depannya pasti agak susah itu. Iya. Mungkin di sini kita yang saya pikirkan mungkin mencoba trik-trik baru ya. Artinya tidak banyak, sementara waktu tidak banyak mengumpulkan orang.
Mungkin dengan konsernya jaga jarak, dibatasi orangnya. Tapi kadang-kadang kan respon itu spontanitas itu orangnya apa jingkrak ada gimana? Mungkin dibikin jeda pakai apa? Coba. Masih belum kepikir kira-kira ya seperti itu ya. Jadi saya nyanyi pakai masker itu mungkin ya. Suaranya terganggu kira-kira. Mungkin Maulana kira-kira bisa nih apa yang kita pikirkan untuk konser ke depan kalau dengan kondisi new normal dia? Kalau saya sih kalau saya sudah berpikir yang sangat positif sekali, udah kembali seperti biasa. Ketika andai kata ada aturan seperti itu, kalau seniman sudah, saya bilang ada sekat-sekat seperti itu. Kalau kita kerja, kalau seniman sudah stres, saya kira yang kerja kantoran itu bisa lebih gila dia udah jadi gila. Karena kerjaan seniman ini kerjaan yang kita ambil dengan senang hati, hobi. Iya, hobi nekang hasil kan gitu. Kalau kita aja yang dibuat stres sama aturan-aturan yang seandainya kayak konser jaga jarak harus nggak boleh berkumpul itu harus pakai ini ya. Terus yang di pasar gimana? Yang di pasar gimana? Nah, saya ingin juga bilang yang di Amerika sekarang gimana? Mereka unjuk rasa terus berkumpul kan? Itu sekarang udah 14 hari. Apa yang terjadi? Tambah nggak COVID-nya di sana? Gitu ya, harus realita dong. Ya, saya kira optimis akan kembali normal sebenarnya ya. Optimis Tuhan tidak akan menjebak umatnya secara seketika bak gini. Nah, apalagi saya kira ini adalah ya sebuah relax sebentar. Angwang muni gila. Angwang muni dulu mukelu. Artinya ini bahan introspeksi bagi kita. Iya, lebih. Kalau saya lebih berpikir seperti itu. Ketika seniman stres, saya kira yang lain pedagang kantoran itu dia memang bangun pagi, makan cepat-cepat ke kantor kerja. Dia bisa lebih gila daripada saya. Kalau saya ya ada konser, saya nyanyi, tahu ketawa, dan saya pulang dapat duit. Kalau mereka nggak bangun tidur, jam meneragos kantor. Kalau saya terlambat, itu saya ditunggu ya. Wih, di sini ketekel. Nah, bener kan? Kalau dia terlambat dipecat. Sebenarnya jauh lebih baik sebetulnya ya. Jauh seniman itu jauh. Tapi kalau seniman nanti ada masalah. Kalau seniman sudah stres, yang lain udah pasti stres lagi gitu. Kalau seniman, benar. Seniman sakit, yang lain udah mati. Saya yakin itu. Oh gitu ya. Bener. Tolak ukurnya harus seniman juga kayak. Karena kita kerjanya harus dengan happy. Kita terlambat, nggak ada yang marahin. Paling nggak, kok telat lu? Ya macet tadi. Bob ragat urusan. Yang kok telat rumah? Iya. Nih jadi istri marah karena saya ada pemasukan. Itu. Untuk kira-kira. Saya baru ingat tadi lagu Ana sudah keluarkan klip ya yang udah. Oh ya, berarti kita akan dengar sekarang ya. Lagu ya. Boleh. Baik, pemirsa, kita akan dengarkan lagu dari hasil karya Lolot Band ini berkaitan dengan kondisi pandemi COVID ini. Seperti apa lagunya? Berikut kita saksikan. Sematang kangwa malu iraga nangil juma sematang sabaren malu lan ngiring iraga matembang sematang kangwa malu iraga nanggil juma semeton sabaren malu lan ngiring iraga matembang sampun nang basrun kaki raga nyalanan bumi grubuk ulian uya corona uniki anyan iraga pepelajar mangganes tata iraga makedas-kedas semeton angwang malu iraga nanggil juma semeton sabaren malu lan ngiring iraga matembang
Resti tiang sami mang dagalis mawali duka di dumun iraga malera ketang elingang iraga masih kiang gumi rubuk puniki samian sang rasaya. Semeton Kang Wang. Oh. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan keberadaan seni pasca COVID ataupun sebelum COVID-19 dan masih bersama Lolot Band. Tadi sudah bicara bagaimana para personil Lolot Band ini mensiasati dalam kondisi ini dan tetap berkarya, dan kita sudah mendengarkan tadi lagu yang dihasilkan selama pandemi COVID. Saya ke Madibawa kembali. Sebetulnya kalau kita bicara Lolot ini kan luar biasa, penggemarnya banyak sekali. Nah, selama diam begini, apa respon mereka? Ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan yang kayaknya mungkin menggelitik Anda dan saya harus begini? Apa yang kira-kira yang sudah diterima dari penggemar Anda kira-kira? Kalau dari penggemar sih kebanyakan mereka menunggu karyanya kita. Dan di sana juga saya sampaikan bahwa kita akan selalu tetap berkarya, tapi menunggu waktu kapan harus launching gitu ya. Tapi untuk sementara waktu biasanya saya tetap komunikasi live di sosmed segala macam. Kalau nggak ada teman ya saya sendiri gitu ya. Tetap menghibur mereka dengan kondisi apapun, daripada saya bernyanyi misalnya di rumah tidak menghibur siapa-siapa. Termasuk menghibur diri sendiri juga kan? Artinya toh Anda juga bernyanyi sebetulnya untuk menghibur diri. Akhirnya Anda live kan gitu ya, sehingga bisa menghibur orang lain. Kalau tidak mungkin mengobati kerinduan penggemar ya. Iya, betul. Sebetulnya apa sih pesan-pesan lagu yang Anda sering bawakan ya sehingga bisa menyentuh masyarakat seperti itu? Kebanyakan lagu tentang ke sosial sih kebanyakan. Ya, tentang apa yang kita alami kesehari-hari, mungkin tentang percintaan, tentang krisis, gitu. Ya tentang budaya. Di sini kita bikin komplit lah. Jadi dibikin. Total berapa album sebetulnya sudah keluar dari Lolot Band ya? Dari awal pertama kali ini? Dari dulu sampai sekarang udah 9 album. 9 album ya? 9 album. Jadi hampir semua album itu punya hit dan punya penggemar gitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi memang ada tahap-tahap tertentu nggak kira-kira kan dalam fase ini kita albumnya temanya begini, dalam fase ini temanya begini, kan semakin dewasa semakin berbeda karyanya. Iya, iya. Tetap ada apa tema-tema yang berbeda di setiap album sesuai dengan kejadian apa yang kita alami selama setahun 2 tahun mungkin selama bikin album, terus apa yang lagi booming kali, terus apa yang menjadi tren pasar dan tentang pendewasaan kita juga. Bagaimana selama kita mengisi waktu itu selalu tetap mencari sesuatu yang berbeda. Coba ke Bang Hendra, selama Anda bergabung di Lolot ini dalam konser, dalam berkarya ini, apa hal yang paling Anda tidak bisa lupakan ya kepada penggemar seperti itu? Kalau saya pribadi lebih ke bertemu orang-orang baru. Jadi setiap konser itu pasti suasananya beda. Ada kita manggung di pelosok seperti itu. Jadi kayak kita nggak nyangka aja misalkan di desa ini, ternyata orangnya bener-bener antusias sama kita. Sampai kita biasanya sebelum manggung kan nunggu itu terutama di acara STT misalkan. Kita nunggunya di rumah warga. Mereka antusias kayak bener-bener ya kayak saudara gitu sama kita gitu. Artinya mereka pengen bertemu, pengen lihat
penampilan Anda Ya. sendiri ya. Luar biasa. Ada nggak yang kira-kira mungkin Anda punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu selama perjalanan lolot ini? Apa ya? Nah, apa itu? Ketahuan? Oh ya, oh memang tidak merokok sama ini. Hah? Oh gitu ya. Banyak lah macam-macam. Macam-macam kejadian. Berarti banyak sekali ya kenangan ini ya. Iya, benar. Baik, mungkin Bung Lana, ini apa pengalaman Anda yang paling menarik selama lolot ini sehingga Anda menjadi inspirasi kira-kira itu? Kalau saya sih dari awalnya dari 2003 sampai sekarang nih, lolot bagian dari separuh masa saya menjadi sebuah jati diri yang memang sudah benar-benar nih raga loh gitu. Jadi sudah menyatu di sini ya? Iya loh. Ya dari 2003 itu anggap dah saya bermusik dari SMA. Dari kelas 1 SMA 94 ya. Kelas 1 SMA itu saya baru main gitar, baru belajar. Akhirnya saya punya band bla 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 sampai saya yang namanya Lolot yang punya masa yang memang ketika kita datang ditunggu, yang memang kita dijadikan superstarnya di sana. Jadi di situ membuat saya orang Bangga mungkin ya? ini beliau gitu ya. Oh. Dan saya punya project juga sama yang lain, si A, si B, si C, tidak sefenomenal seperti di Lolot. Mungkin sudah garis tangan saya di sini dan kita juga pernah vakum, tapi kita kembali ini dengan energi baru lagi, dengan spirit baru. Hendra sebagai drummer yang baru, kenapa kita bisa bertahan juga sampai sekarang saya nggak tahu gitu loh. Dan itu kita masih boleh dibilang masih ya di Belantika Musik Bali masih Nomor satu sesungguhnya ya. Masih bisa laku dijual gitu. Astungkara mungkin saya dengar grup Anda cukup mahal ya kalau misalnya sekali konser itu paling mahal itu. Kalau mahal itu wajar karena sudah punya nama ya. Kita punya nama. Karena memang Anda mendapatkan masa luar biasa banyak spesial, banyak spesial. Apa tuh cara nasi goreng? Harganya wone ya. Tapi Anda menyadari kalau paling mahal ya? Sadar kalau paling mahal grup ini ya? Kalau paling mahal realita. Apa namanya? Relatif. Ya. Bukan juga paling mahal, tapi kita kadang-kadang fleksibel. Paling mahal tergantung jenis konsernya, tergantung jelinya. Kalau Pak Giri Prasto yang buat acara lain, lebih mahal itu. Dan kebetulan beliau mau. Kalau Pak Gubernur lain lagi gitu. Tapi kalau STT lain lagi. Lain. Serius, coba tanya STT. Ya. Karena orang kan berpikir begini, mengundang Lolot mahal sekali, nanti takutnya nggak begini. Ketika dibilang mahal kan kadang-kadang cuma mainnya 2 lagu loh, cuma mainnya 3 lagu. Kita berangkat tetap satu tim. Kita berangkat satu cek soundnya juga sama dengan bawain 10 lagu. Walaupun kita main kadang-kadang cuma main 5 lagu aja, masa segini bayar beli. Ya namanya kita berangkat satu tim, jadwal cek soundnya juga makan waktu sama, tempat tinggalnya juga sama, personilnya juga yang datang sama, akomodasi. Berarti bukan persoalan jumlah lagu ya? Bukan di sana. Ketika istilahnya nedonin Lolot atau memakai alat, Lolot, semua kru turun. Iya. Dan itu sama besar kecilnya juga sama. Jadi saya kira relatif sih untuk kalau dibilang mahal enggak lah. Ya. Karena buktinya kopi nggak boleh iklan ya, nggak boleh iklan ya. Itu masih terus pakai, itu brand nasional loh. Jadi dia masih mau pakai Lolot. Nah, oke lah. Saya lebih ke attitude ya. Karena lebih ke etika kita. Ketika kita ketemu si A bagaimana menyikapi, ketika ketemu junior gimana, ketika ketemu penggemar bagaimana, ketika ketemu hater pun kita bagaimana gitu loh. Itu kalau saya sih lebih ke attitude. Mungkin ke Bung Doni, ada pengalaman unik yang mungkin Anda tidak bisa lupakan ketika konser di Lolot ini? Yang mungkin satu aja yang saya tidak lupa tapi diingat terus ya? Enggak. Apa itu? Oh, sempat jatuh ya? Jatuh di panggung maksudnya? Ya, saya pernah jatuh. Nah, terus? Jatuh. Di mana itu? Di Kelungkung. Kenapa bisa jatuh? Gini, saya mau bersandar sama dia. Oh, terus? Dia lari. Oh, dia menghindar.
Berarti yang mempengaruhi permainan waktu itu band. Enggak sih. Ada videonya tuh di YouTube. Ada. Oh, ada rekamannya ya. Itu yang tidak bisa dilupakan itu ya. Iya. Berarti sekarang kalau di panggung hati-hati lihat Hati-hati, ini jadinya. ya. Kalau ada lanang hati-hati. Nah, tapi ada yang satu tuh kita dalam satu malam tuh konser 3 kali. Jadi pertama di GOR, kedua di Sampai malam sampai dini hari berarti. Iya, jadi kita dari 2 kabupaten lagi kita. Sampai terakhir di mana? Oh ya, GOR. Tabanan. GOR dulu di Kernang, habis itu ke Lumintang, habis itu langsung ke Tabanan. Wih, itu. Wah, luar biasa. Ada lagi satu bulan Januari sampai Februari itu tanggal ganjil. Baik. Ya, Baik. gitu sih. Itu pengalamannya. Baik. Baik, kita hentikan dulu sejenak ya, luar biasa, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah Hariwara berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan musisi Bali di kondisi pandemi COVID, dan tadi mereka sudah bercerita bagaimana pengalaman-pengalamannya dan bagaimana kreasi-kreasi dan bagaimana mengantisipasinya dalam konser-konser yang dilakukan. Saya sekarang ke Made Bawe lagi nih. Ini ketika sekarang kan banyak seniman Bali yang muncul anak muda, tapi Anda dalam kondisi yang masih sangat mampu bertahan sebetulnya. Apa sebetulnya kuncinya sehingga kita bisa mampu bertahan sebagai seorang seniman Bali? Menurut saya kuncinya pertama adalah dari hati ya. Dari hati kita memang benar-benar murni mengabdi menjadi seorang seniman. Jadi totalitas di sini. Totalitas dan dibarengi dengan selalu mencari sesuatu yang beda, tetap berkarya, tetap belajar, tetap artinya menggali potensi kita. Karena sejalannya waktu dari dulu sampai sekarang kita akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan dari segi fisik, mental, dan spiritual juga gitu. Jadi di sini kita sinkronis. Ya, kadang-kala kan kelemahan kita, apalagi musisi grup begini kan pada titik tertentu akan bubar. Nah, ini bagaimana Anda menjalin kebersamaan ini? Ini berapa tahun sudah ya? Ada 20 tahun? Berarti 17 tahun ya, 18 tahun ya? Apa yang rahasianya sehingga bisa bertahan begitu? Kalau menurut saya sih kita di sini sama-sama memiliki kebebasan. Jadi di sini kita tidak ada pernah menekan harus begini dan begitu satu sama lain. Jadi di sini kita tetap satu visi, tetap satu jiwa dalam berkarya. Artinya masing-masing kalau ada karya-karya sendiri tidak masalah? Tidak masalah. Yang penting di grup itu nanti tetap bersatu ya? Ya, tetap bersatu. Karena kadang-kadang kan kejenuhan itu selama kita ya anggaplah sekarang udah 9 album pasti udah ada rasa jenuh dan ingin bikin sesuatu yang baru, yang berbeda di luar daripada konsep dari band itu sendiri. Jadi terkadang itulah yang membuat kadang-kadang band itu bisa bubar dan meninggalkan bandnya justru bersolo karir gitu misalnya kan, itu kan tidak. Artinya tetap menjadi prioritas utama ketika band ini, kelompok ini tampil ya? Iya, tetap prioritas utama. Walaupun masing-masing ada yang bersolo karir seperti kan Maulana nih sering bersolo karir seperti itu kan? Ya, saya juga. Oh, sendiri juga ya? Oh, semua solo karir juga ya? Tapi tidak masalah ketika tampil ini ya? Ya, karena kita mengerti kita sudah sama-sama umur ya. Jadi kita udah apa sih lagi gitu. Kita udah umur kita udah di atas 40 ini aja masih gitu. Aduh. Ya, artinya kan harus dibarengi dengan pendewasaan kita lah masing-masing kan. Ya untuk apa sih kita misalnya meributkan sesuatu yang tidak penting dalam dunia seni ya. Dunia seni itu adalah dunia yang penuh dengan kebebasan, tapi ya harus disiplin. Gitu. Mungkin Bung Lanang sekarang, apa sebetulnya kiat kita menjadi seniman ya sehingga tetap eksis ini kan luar biasa nih 17 tahun. Kan banyak sekarang ada seniman muda, penyanyi Bali luar biasa muncul, tapi kadang-kadang hilang lagi itu. Apa yang harus dibagikan ya? Proses. Kalau saya sih mungkin teman-teman pemirsa melihatnya
kita sudah jadi lolot Iya, gitu yang ya. sekarang ini ya. Ya, udah tahu mereka, ya main ngeband ada lolot Udah ngetop booming, seperti ini. terkenal, top. Ngeband milune. Tapi dia nggak tahu di balik itu gimana. Sebelum ada lolot nih, metatu mau kerjaan nih. Doni di kancah festival, saya juga di kancah festival dari dulu. Dia bawa di kancah underground, ini orang festival juga. Ya itu teman-teman penggemar nggak tahu. Jadi saya lebih dimatangkan dengan proses ketika saya mulai mengambil gitar ini, bahwa ini biar bisa menjadi pilihan hidup saya. Kita dengan senang-senang kita dapat duit, pulang gembira gitu loh. Saya pernah berpikir saya menjadi orang kantoran. Ketika saya mencoba itu bertahan cuma 3 tahun ya. 3 tahun saya jadi staff di sebuah perusahaan Jepang. Itu langsung saya mundurkan diri, saya lebih milih ke gini, ke entertainnya sambil. Saya kasih di entertain aja. Ya itu yang membuat saya, kalau saya balik lagi ke lolot, proses itulah yang membuat kita bisa gimana ya? Artinya perlu kesabaran, Perlu sangat tidak bisa langsung naik. Jangan lihat instannya. Saya justru berpikir ketika instan megeleboknya itu instan juga. Mungkin dia tegah ya mau kebar wajah mundur ke sakit ya ke ulung gitu. Kalau pandangan Anda sendiri kepada ada seniman-seniman muda penyanyi Bali sekarang seperti apa ya? Banyak yang menampilkan karya-karya baru. Iya bagus. Justru itu yang saya cari. Ketika kita bisa sebagai motivasi mereka untuk berkarya, itu yang saya cari. Karena begini, tapi harus bandel juga. Ketika Tangguh, gagal, iya, harus tangguh ya. Iya, ketika gagal gimana kita bangkit biar bisa lebih hebat lagi gitu. Dan tetap jangan sebagai ekor. Kalau kita sebagai ekor ya tetap aja di belakang. Gimana caranya Punya biar kreasi sendiri, jangan mengikuti. Iya betul. Baik, Itu kita yang kayaknya kurang. perlu mendengarkan lagu Anda yang terbaru juga ya. Judulnya apa tadi itu? Kumpul kebo. Kumpul Kebo. Wah, luar Karena biasa nih. Ada manusia nggak pesan bisa apa nih? kumpul. Hah? Pesan apa nih Kumpul Kebo? Kumpul kebo itu adalah pesan-pesan ya banyak fenomena sosial kehidupan gitu sih. ya. Ya sebetulnya tidak ini ya. Hah? Menarik pokoknya Ya, pemirsa biar karena jadi manusia nggak bisa kumpul. Kebo masih. kumpul gitu. Nah kita plesetkan seperti itu ya. Baik, Oke, pemirsa. kita saksikan dulu lagu Kumpul Kebo dari Lolot Band. Di pengorengane nunyidang makecos di pengorengane nunyidang play bang meong di pengorengane dengan di makecos di pengorengane dengan diplay bang meong engalan juang panseng malu nanti balenya kapan engalan juang ingatan umur subangan san wayang engalan juang engalan juang apa tu sing jadi sesal mani tuang mau cocok dikanahin apa buin bakat pikir lebihan manding-mandingin win missing andos belingan. A few moments later. Engalan juang apa ku sing Nah, pemirsa masih dalam acara perbincangan kita dan di segmen terakhir ini kita akan ingin tahu
kira-kira apa harapan mereka dan bagaimana mereka memandang masa depan dan apa yang akan mereka lakukan Lolot Band ini sehingga masih kembali tetap eksis. Saya mulai dari Hendra. Jadi harapan Anda kepada generasi muda, kepada musisi-musisi Bali dan apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Kepada generasi muda yang sekarang pokoknya tetap berkarya, jangan pernah menyerah, pokoknya berkarya seperti Bilanang tadi bilang, jatuh bangkit lagi, pokoknya semangat dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa ketemu lagi. Ya, kembali akan bertemu dengan para penggemar Anda ya. Betul. Baik, Made Bau sekarang apa yang dibagikan kepada generasi muda, musisi muda dan kira-kira rencana Anda ke depan yang akan dilaksanakan apa ya? Oke, tentunya pada saat ini saya mengharapkan corona ini cepat berlalu ya, sudah pasti. Dan Tian juga mengharapkan generasi muda biar tetap menggali dirinya, tetap belajar, mencari sesuatu yang baru, apa yang harus kita lakukan, dan tetap menjadi diri sendiri dan berusaha menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, kalau sama semuanya nanti kalian nggak akan pernah terlihat. Jadilah sesuatu yang beda. Walaupun itu terkadang bertentangan dengan lingkungan, tapi yang penting kalian tetap menjadi orang yang punya berpikiran positif dan tanpa narkoba. Ya. Ada nggak yang mulai grup-grup band atau apa yang berkiblat Anda sering latihan dengan Anda atau belajar dari Anda grup ini, ada nggak yang Untuk latihan? Ya mungkin ikut ada berguru lah pada Anda tuh. Enggak, kita selama ini lebih sering featuring gitulah. Featuring artinya sharing. Kalau untuk berguru enggak, karena saya bukan seorang guru. Nah itulah orang hebat tuh biasanya begitu, tidak bisa mengajar tapi sebenarnya bisa mengeluarkan kemampuan ya. Ya cuma kita sharing aja. Ya sharing aja Sharing ya. aja. Baik, mungkin Bung Lanang, apa kira-kira yang perlu dilakukan ke depan ini sebagai grup band seperti ini, Lolot Band? Astungkaro ini kembali normal, kita akan keluarkan karya terbaru, habis itu mudah-mudahan bisa tur, dan saya yakin kemarin sebenarnya kita dari pemerintah juga sudah mulai memperhatikan senimannya dan ya. Buktinya kita bisa tampil di acara di Art Center lagi ya. Dulu nggak boleh ya. Musisi itu pemusik itu grup band itu nggak boleh tampil di Art Center, nggak boleh. Karena mungkin kalau Anda tampil dianggap katanya rusak gitu ya. Karena penggemar Anda luar biasa banyak sekali. Takutnya rusak ya. Sekarang Astungkaro itu sudah penghargaan sudah diberikan lagi. Dan dapat saya tanya, ntar katanya rusak Pak, dulu kita alasannya katanya rusak. Ya kalau rusak perbaiki. Itu jawaban. Kalau rusak ya kita perbaiki. Jawaban itu yang saya tunggu. Ya kalau rusak perbaiki. Lain kata lagi, kalau memang sengaja dirusak, itu yang hukum jalurnya. Kalau sebuah acara ya kondisinya jadi rusak ya diperbaiki lah. Berarti tidak ada semacam pembedaan tradisional harus bisa pemerintah harus bisa bersikap seperti itu. Itu yang saya tunggu dari dulu. Luar biasa. Benar, ketika dulu hanya seniman tradisional yang bisa tampil di Art Center. Pernah loh waktu Pak Mangku Pastiko tuh nggak boleh. Berapa dari 2011 ya? Nggak ada boleh band itu main di sana. Anda tampil harus di lapangan. Iya, di lapangan. Akhirnya kemarin Dinas Kebudayaan Provinsi Bali membolehkan kita. Berarti luar biasa. Itu obat buat itu teman-teman. Top kita bisa tampil lagi seperti itu. Art Center itu menjadi simbol kebanggaan ketika orang tampil di situ ya. Dari dulu Don ya. Dulu boleh jujur. Ketika bisa main di Art Center itu band hebat. Hebat band dia main di Art Center. Itu dulu loh. Tanya musisi-musisi jadul. Tanya ada boleh. Jangan tanya yang sekarang karena sudah terbiasa sih ya. Kalau dulu saya nonton teman main di Art Center itu udah main di Art Center ya Pak. Gagah perkasa. Gagah perkasa. Band pilihan lah di situ ya. Ini ada mau zaman dulu. Underground tuh paling jarang bisa ya dia. Saya nggak dikasih ya gitu model. Tapi ketika bisa di Art Center, nonton underground, teman-teman ada reggae, ada banyak. Itu membuat
gimana ya, rasa bangga. Mungkin orang tua saya dulu aja balik anak yang main di Art Center gitu lah. Baik. Ya, Baik mungkin sekarang gitu. kepada Om Doni, apa harapan Anda untuk ke depan dengan grup ini dan juga kepada para musisi muda kita? Harapan saya tetaplah kita eksis sampai kapanpun, dan untuk pemerintah agar terus mendukung kita, karena musik ini kan atau kesenian itu bisa menjauhkan generasi muda dari hal-hal yang negatif ya, dari narkoba atau kriminal. Jadi mungkin kita bisa saling mendukung lah antara seniman dan pemerintah dan pasar. Baik, terima kasih Lolot Band. Jadi Hendra, Madebawe, Lanang dan juga Doni, luar biasa waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya kepada generasi muda kita, kepada pemerintah kita, bagaimana seniman ini sebetulnya memang selalu berkarya walaupun dalam kondisi diam dan kondisi pandemi seperti ini ya. Mudah-mudahan sukses. Selamat sekali lagi ya. Selamat menghasilkan karya-karya dan mudah-mudahan tetap eksis di Belantika Musik Pop Bali. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.